Kembali di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Sri Gunawan. Saudara, eksekusi lahan yang menjadi perumahan klaster di wilayah Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ricuh. Polisi dan warga terlibat saling dorong sebelum eksekusi dilakukan. Eksekusi lahan perumahan klaster Setia Mekar viral sejak beberapa hari lalu. Warga yang menolak eksekusi berunjuk rasa dan terlibat saling dorong dengan polisi. Warga menolak eksekusi karena merasa memiliki sertifikat hak milik dan sudah menyelesaikan pembayaran PBB. Proses eksekusi tetap dilakukan Pengadilan Negeri Cikarang meski gugatan perlawanan warga baru akan disidangkan pada 10 Februari 2025. Tempat ini udah lama. Syarat kita terakhir ke Alfamart itu udah punya sertifikat. Itu syaratnya. Semua dokumen lengkap sudah, bukan sembarangan. Semua lengkap. Saya itu tidak dipanggil. Tahu-tahu eksekusi. Punya surat lengkap saya. Untuk membahas bagaimana duduk perkara eksekusi lahan yang menjadi perumahan klaster di wilayah Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, padahal sudah punya SHM. Kita sudah terhubung dengan Abdul Bari, warga korban penggusuran, dan juga kuasa hukumnya, Palmer Situmorang. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi. Saya mau ke Pak Bari dulu. Pak, jadi bagaimana awal mula kejadian ini? Apakah Bapak tahu tanah ini sengketa? Enggak tahu, Pak. Bagaimana awal mula ceritanya, bisa diceritakan Pak Bari? Baik, saya beli tanah itu dari seseorang yang bernama Tunggul Paraloan Siagian dengan nomor sertifikat 705 seluas 3.290 meter persegi yang tertera dalam sertifikat. Tapi fisiknya ada setelah kita ukur fisik adanya 3.100 meter persegi. Nah, di mana sertifikat kami yang saya beli dari seseorang yang bernama Bapak Tunggul Paraloan Siagian dengan nomor sertifikat 705 berasal dari induk sertifikat 325 atas nama Kayat seluas 36.000 meter persegi atau 3,6 hektar. Nah, dari induk sertifikat 325 atas nama Kayat terpecah menjadi 4 bidang sertifikat, yaitu sertifikat 704, sertifikat nomor 705, nomor 706, dan nomor 707. Sertifikat nomor 704 dan nomor 705 dibeli oleh seseorang melalui Kayat atas nama Tunggul Paraloan Siagian. Nah, saya beli dari Bapak Tunggul Paraloan Siagian atas sertifikat nomor 705. Selayaknya kita mau beli tanah, sebelumnya pasti kita melakukan pengecekan BPN akan keabsahan sertifikat tersebut. Maka di tahun 2019 saya melakukan pengecekan melalui notaris PPAT dan didapati bahwasanya sertifikat tersebut tidak dalam posisi blokir, tidak dalam sita, dan tidak terdapat agunan. Dan sertifikat yang kita cek ke kantor Badan Pertanahan Nasional merupakan sertifikat asli. Oleh karenanya transaksi jual beli kita lanjutkan. Lalu kemudian di tahun yang sama, sekitar di tahun 2019, sekitar bulan November, kami mengajukan pemecahan sertifikat. Jadi dari sertifikat hak milik 705 diturunkan haknya menjadi SHGB. Kenapa? Karena di atas tanah tersebut rencana akan dibangun komplek perumahan klaster. Oleh karenanya sertifikat hak milik itu diturunkan haknya menjadi HGB. Lalu kemudian dari situ kita pecah menjadi 27 bidang. Berikut juga kita jalan simultan untuk mengurus perizinannya, yaitu izin mendirikan bangunan yang telah diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi. Nah, berjalannya waktu terjadilah proses transaksi jual beli antara pengembang dengan konsumen yang membeli unit rumah ataupun ruko di atas sertifikat 705. Belakangan kami baru mengetahui bahwasanya sertifikat itu sedang dalam permasalahan ketika kita mendapatkan surat pemberitahuan pengosongan eksekusi di bulan Desember tanggal 18 2024. Padahal selama ini kami sebagai pihak yang memiliki sertifikat
dan memiliki hubungan hukum dengan induk sertifikat 325, kemudian terbit turunannya 705, lalu 705 kepada kami dan kami kepada warga-warga yang lain, kami tidak pernah diundang oleh pihak pengadilan untuk memberikan keterangan di muka hakim. Kira-kira gitu, Mbak. Ya, artinya memang sudah dilakukan pengecekan dulu terlebih dahulu ya di tahun 2019 ke notaris terkait dengan adanya sertifikat asli, kemudian barulah ada pemberitahuan di bulan Desember tahun lalu ini untuk pemberitahuan eksekusi. Nah, selanjutnya ini bagaimana Pak Palmer? Apakah saat ini akan menggugat balik begitu? Ya, bukan menggugat balik, Mbak. Jadi saya jelaskan sedikit dulu faktor eksekusi. Sebenarnya menurut saya mendelegasikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang pelaksanaannya karena ada pemecahan wilayah telah menyimpangi isi daripada penetapannya. Penetapannya itu kan menyatakan bahwa melakukan pengosongan. Padahal amar putusannya sendiri tidak ada perintah untuk mengosongkan lahan. Harusnya sifat daripada putusan itu adalah bersifat kondemnator. Artinya sebuah pernyataan saja, tidak memuat perintah pengosongan. Di mata saya, mewakili dari beberapa kuasa dan sudah mengajukan perlawanan dari pihak ketiga yang memiliki hak, memiliki sertifikat dan juga sudah memenuhi semua persyaratan, tidak seharusnya dieksekusi apabila sudah ada perlawanan. Karena itu diatur baik, dan juga kalau melakukan eksekusi itu dilakukan ada kesalahan. Begini, oleh panitera pada saat eksekusi itu mengatakan begini, bahwa semua sertifikat sudah dibatalkan. Itu ada matanya enggak itu kepala panitera itu? Baca penetapannya, di mana ada kewenangan pengadilan perdata mengadili dan membatalkan sertifikat. Tidak ada kewenangan pengadilan perdata membatalkan, harus ke PT UN. Mana itu kok bisa seenaknya aja ngomong? Itu ketua pengadilan ngerti hukum apa enggak? Kenapa bisa eksekusi berjalan seperti itu? Mengatakan semua sertifikat sudah dibatalkan. Dapat apa mereka dari eksekusi itu? Saya tahu siapa di belakang mereka itu. Jadi ini adalah penyalahgunaan kekuasaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang dan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi. Dia mengeluarkan penetapan pengosongan, sementara putusan yang mau dieksekusi itu tidak ada perintah pengosongan. Lagi-lagi, tidak dilakukan konstatering sesuai dengan surat edaran dari Dirjen Badan Peradilan Umum nomor 40. Bahwa kalau tanah dikuasai oleh orang lain, dan itu adalah pihak ketiga, apalagi itu sertifikat, wajib dilakukan konstatering melibatkan pejabat setempat. Bahkan badan pertanahan, ini tanah sudah bersertifikat, harus kembalikan dulu batas-batasnya. Setelah dikembalikan batas, barulah dijalankan eksekusi supaya tidak salah. Ini kan sekarang masyarakat di sini banyak sertifikat dan sudah berbolak-balik bergonta-ganti sertifikat. Kita sudah buat perlawanan sekarang, tetapi sepertinya tidak diindahkan setelah perlawanan dari pihak ketiga sudah tetapkan, jadwal sidang sudah ada. Kenapa kok mereka masih menjalankan eksekusi? Ini ke negara kekuasaan, negara hukum. Ketua Pengadilan Negeri tidak boleh menafsirkan putusan biar titik atau koma. Dia harus jalankan apa yang ada di dalam putusan. Tidak ada sifatnya memerintahkan untuk mengosongkan. Kenapa dia bisa terbitkan berbunyi mengosongkan? Itu yang saya bilang penyalahgunaan kekuasaan. Dan Badan Pengawas Mahkamah Agung juga sudah kita surati. Belum ada tindakan. Nah, sementara di lapangan mereka mendadak harus meratakan semuanya. Bagaimana masyarakat berkesempatan mempertahankan haknya? Ini kegilaan yang luar biasa ini. Baik Pak, artinya memang dari pihak korban tentu saja menganggap ini tidak adil dan akan melakukan langkah hukum selanjutnya untuk kemudian mempertahankan haknya begitu ya Pak. Dengan menggunakan jabatannya itu yang ada. Baik. Lalu saya ingin kembali ke Pak Bari. Jadi saat ini warga setelah adanya eksekusi, bagaimana nasibnya? Tinggal di mana sekarang? Berapa jumlahnya Pak?
Warga yang terdampak eksekusi itu di atas lahan 705 itu ada 27 bidang. Cuman yang baru dihuni kurang lebih ada 10. Nah, dari 10 warga itu sebagian mereka menetap di rumah saudaranya atau familinya atau di rumah sementara. Karena di lokasi sendiri ketika eksekusi itu dilaksanakan pada tanggal 30 Januari kemarin itu langsung dipadamkan listrik dipadamkan, lalu kemudian air juga dipadamkan. Jadi sehingga warga nggak bisa untuk menggunakan fasilitas yang ada dalam rumah tangga mereka. Baik, semoga segera ditemukan solusi jalan tengahnya bagaimana bagi warga atau korban begitu ya akibat penggusuran yang dilakukan kemarin begitu. Pak Palmer, terakhir singkat saja, mungkin apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini? Ya, kami sudah melakukan perlawanan, sudah mendaftarkannya, segera disidangkan, beri hak warga negara untuk menguji ada apa dengan ketua pengadilan, sudah dibuat perlawanan masih ngotot. Ini perlawanan pihak ketiga yang ada sertifikatnya, ini belum ada konstatin, ada apa denganmu? Kok bisa begitu hukum ditabrak? Apa ini fungsi Badan Pengawas Mahkamah Agung? Apa fungsi ketua pengadilan tinggi? Harusnya beri kesempatan, stop dulu, kita periksa dulu. Cek dulu ada apa ini dengan ini perlawanan sudah dibuat kok masih dieksekusi bagaimana? Ya perlawanannya diperiksa hari ini adalah akan kita mulai pemeriksaan itu tanggal 10 akan dimulai sidang. Apalagi baca itu perlawanan biar kelihatan jelas apa dasar-dasarnya. Periksa itu putusan ada tidak perintah yang sifatnya kondemnator itu semua juga deklarator. Gak boleh dieksekusi. Semua hakim tahu itu. Hakim goblok yang tidak tahu itu. Baik, kita harapkan semoga segera disidangkan dan kita pantau bersama nanti bagaimana kemudian proses hukum yang berlaku. Terima kasih Pak Bari telah bergabung bersama kami di Kompas TV dan juga Pak Palmer telah bergabung bersama kami di Kompas TV. Sehat selalu Bapak-Bapak. Tetaplah di Sapa Indonesia Pagi Saudara. Warga harus mendatangi pangkalan LPG 3 kg untuk membeli gas melon. Bagaimana tata cara pembelian gas melon di pangkalan? Informasi terkininya usai jeda.